Pada hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana ketika Tuhan atau Bapa di sorga mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kata anak dikasihi dan berkenan. Anak dikasihi dan berkenan, kemudian memulai pelayanan. Tuhan Yesus memulai pelayanan umur 30 tahun. Dan pada hari sejak ia dibaptis, ia mendapatkan approval atau peneguhan dari Bapa di sorga dengan mengatakan, mari baca dulu dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Bagaimana legacy atau warisan atau kepercayaan perkenanan itu bisa terjadi pada pribadi Yesus, itu adalah pola bagi kita. Pola bagi kita sebagaimana Yesus, ya, lihat di ayat itu, Matius 3 ayat yang ke 16, 17, baca bergantian. Lihat ayatnya. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ayat 16 dan 17, lihat ada keterlibatan atau bukan keterlibatan, peran dari Trinitas, Tritunggal itu nyata. Ada anak di bumi, ada Roh Kudus yang turun dalam lembaga merpati, dan adalah suara Bapa dari sorga. Jadi lengkap ini. Bapa ngomong, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Artinya aku berkenan padanya, tapi dia juga anak yang dikasihi. Dan di ayat yang lain, kepadanya saudara dengarkan dia, maksudnya ya, dengarkan dia. Jadi begini, kalau kita menjadi anak, ya kita punya konteks menjadi anak itu, ada banyak orang yang keliru. Mereka mengatakan bahwa kami ini anak langsung dari Bapa di sorga. Ya benar, secara spiritual, tetapi saya ingin tunjukkan bahwa di dalam kehidupan Yesus secara pribadi, dia memiliki Bapa jasmani. Nah, Bapa jasmani sudah pasti. Yusuf walaupun bukan ayah secara genetika, tetapi dia memiliki peran dalam kehidupan dari Yesus selama 30 tahun sebelum pelayanan. Jadi kalau memiliki Bapa di sorga itu sudah pasti, tapi kita tidak boleh lupa ada Bapa yang ada di bumi. Dan itu terjadi pada Yakub, Ishak, ya. Dan kemudian di dalam konteks ini saya ingin bagikan bahwa perkenanan dari seorang anak akan menentukan, ya, atau perkenanan seorang anak akan menentukan pemakaian dari Tuhan, akan menentukan promosi dari Tuhan, akan menentukan warisan-warisan dari Tuhan. Dan pemakaian ini bukan pemakaian sekedar pakai, tapi memang Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa itu adalah salah satu dari sekian banyak agenda pribadi Tuhan Yesus. Ya, sebab sebagai manusia, Yesus tidak otomatis mendapatkan kealahannya, tidak ada masalah ya. Tapi sebagai sisi manusia, dia tidak otomatis, dia harus memberi diri untuk dibentuk. Pembentukan Yesus bukan berarti dia tidak sempurna, karena yang dimaksud di sini adalah Yesus dalam konteks sebagai manusia, dia mengalami proses dari sejak lahir sampai ia diakui oleh Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau seandainya dikasih oleh Bapa di sorga dan kemudian Bapa di sorga berkenan, itu tidak penting, tidak perlu Bapa ngomong di sini kan? Ya. Oke? Ya. Jadi ayat ini tidak sekedar ditulis,
Kalau perkenanan dan mendapatkan kasih dari Bapa itu bukan suatu yang penting, artinya kalau itu otomatis, ya kan Bapa di surga tidak pernah bilang bahwa Yesus ini adalah Allah sama dengan saya. Karena itu tidak perlu proses pembuktian, karena itu ada dengan sendirinya. Kealahan Yesus ada dengan sendirinya. Tapi kemanusiaan Yesus itu adalah pola bagi kita untuk kita lihat bahwa dia memberi diri, berproses, dan 30 tahun itu cukup lama untuk sebuah proses pendidikan, ya. Dan dia selama 30 tahun atribut kealahannya tidak terlepas dari dia. Hanya dia menahan diri untuk tidak menggunakannya. Bagaimana saudara bisa berjalan di atas air tapi saudara tidak menggunakannya dalam rangka memberi diri untuk dibentuk? Karena kemampuan untuk melakukan sebuah keahlian dengan kemampuan untuk menggunakan keahlian untuk hal yang baik adalah dua hal yang berbeda. Ya. Benar? Ya. Kemampuan untuk membuat berjalan di atas air dengan kemampuan untuk tidak pamer berjalan di atas air adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita yang bisa berjalan di atas air, hari-hari kita suruh secara langsung, ya kan? Betul? Ya. Karena apa? Karakternya ini pengen dipuji orang, pengen disanjung orang. Yesus itu disanjung tidak disanjung, dia tetap Allah. Satu karakter begitu kalau diaplikasikan ke kita saja yang bukan siapa-siapa pengen menjadi seperti bangsa kuasanya Allah. Nah itu karakter. Banyak orang kan arogan karena merasa sudah kuat, merasa hebatnya. Bagaimana Bapa di surga meng-approve pribadi Yesus sebagai anak? Ini adalah bagian yang perlu kita renungkan. Dia tidak otomatis diakui dalam pengertian sebagai manusianya. Jadi ada proses. Berarti kemungkinan Yesus gagal, apakah bisa? Nah, kemungkinan dia gagal sebagai Allah tidak. Tapi kalau dia sebagai manusia, dia tidak memberi diri. Jadi selama 30 tahun itu dia dikerjakan, dikandung oleh Roh Kudus, ya kan? Ya. Kemudian di cover oleh Bapa di sorga. Jadi karena dia mengosongkan atribut kealahannya, maka sepenuhnya Yesus kemanusiaannya itu, karena dia mengosongkan atribut kealahan Allah, oknum Allah kedua, maka selama itu dia bergantung all out, penuh kepada Roh Kudus dan kepada Bapa. Nah itu teladan yang harus kita gunakan. Kita saja kadang-kadang tidak bisa apa-apa, tidak bergantung pada dia. Apalagi kalau kita memiliki banyak hal. Kalau kita maha kuasa, apalagi kita bisa pindahkan gunung Kelabat, pindah ke Lokon. Ya, kalau kita bisa begitu, belum tentu kita bisa belajar taat. Ya. Betul? Iya betul. Nah, jadi ketika Bapa di sorga mengatakan hal ini, berarti di konteks kita, bukan konteks Yesus, konteks kita, berarti ada anak yang Tuhan berkenan dan ada anak Tuhan tidak berkenan. Ada anak Tuhan kasihi, tapi ada juga anak yang Tuhan tidak kasihi. Ya. Nah, kita dalam rangka supaya kita menjadi anak-anak yang baik, Maliaki 4 ayat 6 kan sudah sangat jelas ya, Iya. bahwa Bapa akan mengembalikan hubungan Bapa dan anak, anak dan Bapa. Pemulihan itu dalam rangka Lukas 1:17 supaya kita menjadi umat yang layak. Umat yang layak tadi umat yang berkenan. Umat artinya anak-anak, kumpulan anak-anak yang banyak disebut umat. Umat yang berkenan, atau kata Lukas 1:17 yang layak. Atau bahasa Ibrani, kitab Ibrani bilang, Ibrani 12 ayat 8 mengatakan bahwa kita bukan anak-anak gampang. Nah, jadi ada anak yang kualitasnya berkenan, ada anak yang kualitasnya dikasihi, ya, my beloved son, anak yang terkasih, tapi ada anak yang gampangan. Artinya kalau ada anak yang terkasih dan ada anak gampangan, kalau dikaitkan dengan legacy, terima sama atau beda? Beda. Pasti terima beda. Karena otoritas pemberian warisan itu kalau dulu tidak ada pakai istilah sama rata, karena tergantung orang tua.
Orang tua mau kasih sama seperti Ishak beri kepada Yakub, walaupun caranya salah, tapi tidak lagi diberikan kepada Esau sesudah itu. Sesudah diberikan semuanya tidak lagi, karena sudah diberikan. Nah, jadi akurasi sebagai status orang anak yang berkenan itu penting dalam rangka membuat ada kata heavens were open, ya, dalam rangka sorga terbuka, langit terbuka, atau istilah kita open heaven, ya, ada open heaven. Jadi ketika kita lihat sorga terbuka, artinya sorga tidak sembarang terbuka bagi anak-anak sembarang. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi walaupun kita punya, bahasanya begini, walaupun kita punya anak cuma satu, tapi kalau anak ini berkenan, daripada memiliki anak 1000 tapi anak gampangan, tapi lebih bagus lagi kalau 1000 berkenan, ya. Jadi kita tidak fanatik, sudahlah saya anak satu saja daripada banyak-banyak bikin stres. Kalau semua orang tua berpikir begitu, di beberapa di antara kita tidak ada, karena saya anak kedua. Mengerti ya? Mengerti. Kalau orang tua berpikir yang penting kualitas satu, maka anak kedua tidak ada. Nah, saya anak kedua. Kalau anak sulung, bersyukurlah anak-anak pertama, karena Anda dirindukan. Yang kedua, ya daripada kedua ini nakal-nakal, lebih baik satu, Tapi bukan itu konsepnya. Tuhan mau sedikit atau banyak sama-sama berkenan. Amin. Jadi legacy itu di honorable sons, anak-anak yang terhormat. Legasi atau legacy tidak diberi pada anak-anak sembarangan, begitu. Jadi pekerjaan kita sebagai anak mengejar apa? Perkenanan. Kalau kita berkenan, dikasih Tuhan, kita tidak usah bersaing lagi dengan hal-hal yang lain. Wah, kenapa dia dapat itu, kenapa saya tidak? Itu karena kaitannya dengan apa? Perkenanan. Mau mendapatkan warisan-warisan? Ya, bangun kehidupan yang berkenan sebagai anak. Anak Bapa di sorga dan hubungan yang ada di bumi ini. Karena coba kita lihat Matius 21, 28, 32. Coba lihat di sana. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ada baca? Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ya. 29. Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah. Ayat berapa? 32. Sudah. 31. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yes. Jadi ketika ada 2 anak, yang satu Bapak bilang, "Kau pergi cangkul di kebun anggur." Siap dia. Tapi kemudian dia tidak pergi. Kemudian ada satu, "Oh saya tidak mau." Tapi kemudian dia pergi. Jadi mana lebih penting, melakukan atau pengakuan? Melakukan. Jadi orang bilang, "Oh haleluya, amin, puji Tuhan." Tapi tidak dia lakukan. Karena Bapa di sorga berkenan pada orang yang melakukan. Memang anak-anak kadang-kadang memang kita kalau mau pilih di antara 2, seharusnya kita tidak pilih 2 anak ini, kita pilih yang ketiga, yaitu mengatakan ya akan pergi dan melakukan. Tapi kan kedua yang diberi pilihan cuma 2, yaitu anak yang
bilang mau pergi tapi nggak mau Jo. Yang kedua nggak mau pergi kerja tapi akhirnya berubah karena dia mengingat bapaknya dan dia mengerjakan. Jadi mana yang terbaik? Anak yang berkenan, anak yang terakhir. Ya. Tapi ada anak satu lagi yaitu mendengar, kemudian Tidak baik. mendengar Tapi tidak melakukan. mendengar baik, lakukan Lakukan dengan setia. Itu anak yang paling ideal begitu. Amin. Jadi jangan, iya saya mau jadi anak yang nomor 2. Awalnya bantah-bantah dulu. Nggak usah, ya Mom ya. Nggak usah terlalu dengar-dengar amat. Sudahlah, nanti diam-diam kita kerjakan. Ya kan, ada kan begitu. Di depan, kita sibuk, kita capek, begini. Tapi diam-diam dia pergi kerjakan. Akhirnya juga kelihatannya bagus juga, lebih berkenan daripada yang beres, gampang, aman, tapi tidak dikerjakan. Yang kedua juga masalah karena ngomongnya dengan perbuatan tidak sama. Tapi kalau dibanding keduanya, Tuhan mau kasih pilih Ya. bahwa yang terakhir itu lebih Ya. bagus. Yang anak yang mendatangkan perkenanan Bapa. Kira-kira kalau mau dikasih hadiah, anak yang mana mau dapat? Kedua. Anak yang kedua. Kedua. Jadi dalam konteks sebagai anak-anak di bumi, kita memiliki Bapa di sorga, maka kita harus ingat, jangan kejar apa yang namanya pencitraan. Amin. Jangan kejar apa yang namanya capaian. Karena Amin. Tuhan tahu kita itu anak-anak seperti apa. Ya. Anak model apa. Maksudnya, ini anak ini, dia iya tapi belum tentu dia kerja. Atau yang satu ini, dia melawan, nanti juga dia kerja. Tapi bisa jadi kan orang kalau suka melawan, dia kerja akhirnya apa? Menggerutu, marah-marah. Ya. Ini, kenapa ini? Makan ini. Artinya dia memasak, tapi waktu dia suruh makan, orang sambil makan. Itu kan berarti ada sesuatu yang dalam dorongan keterpaksaan. Walaupun ada mengerjakan. Tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah seperti Yesus. Amin. 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 Nah, kebenaran tentang hubungan kita dengan Bapa di sorga dan juga Bapa di bumi, itu salah satu pelayanan yang akan dipulihkan hari-hari ini seperti itu. Amin. Karena banyak orang terluka di pelayanan gara-gara bapaknya tidak ada, anaknya juga model sama. Anaknya anak illegitimate son, bapaknya juga alipuru. Jadi ada pamrih, ada sesuatu yang dicari, ada sesuatu yang di orang Manado bilang dilur-lur. Kalau dapat itu dia bersemangat, kalau tidak ada dia tidak bersemangat. Nah, bapak-bapak begini sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa memberi makan anaknya dengan tujuan supaya menjadi dewasa. Ini adalah memang keseimbangan. Ada anak itu mau akurat, mau hidup berkenan, tapi tidak ada yang bimbing. Iya. Itu masalah sekarang. Iya. Atau ada orang yang mau membina anak-anak, tapi anak-anak ini tidak ada yang mau menjadi anak yang benar. Iya. Nah, dua hal itu kan harus ketemu. Iya. Kalau dia tidak ketemu, tidak jadi itu Maleakhi pasal 4 ayat 6. Karena dia timbal balik. Timbal balik. Jangan cuma berharap, biarlah nanti gembala doakan kita. Nanti orang tua rohani kasih firman ke kita. Nanti orang tua rohani semuanya dari satu arah saja. Ya. Satu arah. Kita dengar-dengar saja. Nanti kan satu saat kita mengerti. 10 tahun depan baru mengerti. Tidak berusaha. Akhirnya kan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak, ada satu bagian yang tidak bekerja sama, maka walaupun satu bagian itu bagus sekali, nggak akan terjadi apa-apa. Betul? Iya. Itu sebabnya di kelompok yang komunitas gereja, kalau salah satu ini tidak jalan bagus, orang tuanya error, anaknya bagus, maka akan namanya memanfaatkan orang terjadi. Kalau ada orang tua bagus, anak-anak error, maka anak-anak ini akan mengeksploitasi orang. Mereka hanya butuh selama orang tuanya baik. Ya. Tapi suatu saat ada kesalahan, mereka akan carikan itu alasan untuk menghapuskan panas setahun dengan hujan sehari. Ya. Nah, yang model-model begini itu akan menjadikan orang seperti nomaden. Tahu nomaden? Ya. Kesana dan kemari, tak ada arah, ya. Tak ada arah dan mencari yang terbaik sementara diri sendiri tidak mau jadi yang terbaik. Ya.
Mengerti? Ya. Kita tidak bisa berharap orang tua, atau saya tidak bisa berharap bapak saya di bumi ini baik selama saya sendiri tidak mau baik. Ya. Setuju? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa, ini kan namanya apa yang kalau pakai istilah nggak adil sih, toh? Nggak adil kalau kita berharap Bapa di surga baik-baik bagi kita, tapi kita tidak mau memperbaiki kebaikan kita. Dan ini merupakan hubungan yang tidak seimbang, sehingga ada banyak orang kecewa. Apakah figur fathernya yang kecewa atau anaknya yang kecewa karena salah satu itu tidak menjalankan dengan baik, tidak menjalankan secara benar, sehingga akan terjadi kalau anak yang menguntungkan dikejar, kalau anak yang merugikan dibiarkan. Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus membangun kualitas sebagai anak-anak di hadapan Bapa di sorga tentunya ya. Karena sekarang ini ada banyak anak terhilang. Kan ada Lukas 15, saya baca ya, panjang sekali. Lukas 15, 11 sampai 32, itu anak terhilang bukan cuma satu. Anak terhilang ada berapa di situ? Ada dua. Ya, satu terhilang dari segi jarak, memang dia jauh. Tapi ada satu dari segi jarak dia dekat. Tapi sama-sama terhilang. Dari segi membantu orang tua, yang jauh sudah tidak bantu orang tua. Yang dekat ada bantu, tapi hubungan sudah tidak ada. Jadi yang jalan adalah curiga. Lihat tuh Bapak. Anak baru pulang dari foya-foya, dibuatkan apa? Pesta, dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih kasut yang baru. Saya ini sudah bertahun-tahun tidak pernah dipotong, disembelih akan satu kambing, anak kambing pun. Apakah itu benar? Ini adalah perspektif cara pandang anak yang salah. Karena Bapak bilang begini, pakai bahasa Manado, semua di sini ini mana punya yang utuh. Ya pengana pikir begitu. Karena potong 1 atau 10, kalau nggak nama lapor, tidak ada masalah. Tapi jangan potong tuh Papa. Gitu. Jadi kecurigaan muncul karena akurasi dari hubungan itu yang bermasalah. Orang saling curiga, orang saling negatif thinking karena biasanya kalau hubungan anak dan bapak di sorga ini, saya punya konteks ke bapak di sorga, hubungannya baik, kita tidak akan curiga dengan bapak di sorga. Amin. Jadi misalnya kita belum diberkati, kita bilang memang bapak di sorga itu pilih-pilih kasih. Tapi kita akan berpikir mungkin dia sudah waktunya, saya belum waktunya. Mungkin dia ketika diberkati dia tidak akan lupa Tuhan, tapi belum tentu saya. Ketika saya diberkati, saya mungkin bisa lupa Tuhan. Justru itu adalah kebaikan. Halo, itu kebaikan? Saya menahan sesuatu memberi kepada anak tertentu gara-gara saya tahu bahwa anak ini kalau dia dapat apa yang saya berikan itu, dia justru akan makin error. Anak yang satu karena dia sudah siap, dia diberi itu justru akan makin akurat. Nah, jadi ketika kita membagikan kelihatan tidak adil, justru itu kebaikan dari Bapa di sorga. Tapi siapa yang bisa mengerti kalau dia punya relasi bermasalah? Karena bapak-bapak di dunia saja yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik. Akhirnya mindset itu harus selalu ada pada kita. Tapi jangan berbahasa bapak-bapak di dunia ini saja yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anaknya. Jadi kita error-error pun Bapak mengerti. Nah, itu salah. Karena Yesus pun Bapak di surga bilang, inilah anakku yang kukasihi. 2, kepadanya aku berkenan. Satu lagi cari di ayat yang saya tidak siapkan. Dengarkan dia. Selain 2 variabel tadi, dua poin tadi, ada satu lagi, dengarkan dia. Versi Injil yang lain, coba lihat. Bukan Injil yang lain, Injil yang berbeda. Maksudnya salah satu dari Injil. Markus 9 ayat 7. Ya, coba.
Markus 9 ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan Ya. dari dalam awan itu terdengar suara, Ya. inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, jadi ada berapa variabel situ? 3. 3. Ya. Anakku yang kukasihi, anakku yang berkenan. Tambah ayat itu, Dengarkanlah dia. kepadanya kamu harus mendengar. Dengarkan dia. Artinya Tuhan memberi satu legitimasi. Orang-orang tidak akan dengarkan kamu kalau aku tidak berkenan kamu. Amin. Mengerti? Mengerti. Orang-orang tidak akan mendengarkan kita di dunia bisnis kalau kita tidak mengejar perkenanan Tuhan. Wah, bagaimana mereka mau? Sedangkan kita sudah dengan fasilitas bicara, mereka tidak yakin. Ya. Walaupun apakah dengan kita wow dalam bisa mengerti, artinya gagap dan apakah mereka bisa mengerti? Tetap bisa kalau kita memiliki perkenanan. Jadi perkenanan itu membuat, ingat baik-baik saya bilang tadi kan di awal, Yesus tidak melayani sebelum kalimat ini datang padanya, bukan? Iya. Jadi ada orang bilang waktu Yesus umur sekian, dia mengambil tanah, kemudian dia bentuk burung merpati, kemudian dia tiup, kemudian burung terbang. Itu cerita yang tidak ada dalam Alkitab. Iya. Karena selama 30 tahun Yesus itu di tangan Bapa make a man. Yesus itu dibentuk oleh Bapa dan Roh Kudus, bukan kealahannya ya. Karena kealahan tidak dibentuk. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan bilang kepadanya aku berkenan, kita ambil contoh, ada kote, ya pakai ada kote anak, tapi tidak sesuai dengan hati Bapa walaupun bapaknya baik. Lihat ya perumpamaan tentang anak terhilangkan, Bapa punya hati tidak berubah, Iya. betul? Ya. Seperti Bapa sayang anaknya, tuh. Ya. Ya. Dia tidak berubah dalam arti kamu mau datang kembali tetap dia terima. Ya. Kamu yang ada di rumah pikiran negatif pun dia tetap terima. Ya. Tapi warisan tidak bisa jalan kalau pikirannya ndak beres begitu. Kalau curiga-curiga dengan Tuhan itu yang membuat orang murtad. Ya. Mulai menghina, mulai menyenyir, mulai mengabaikan, mulai mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Pikiran, mindset tidak mau menjadi serupa Kristus. Jadi yang jalan adalah pikiran anak ya, tapi curiga jalan terus. Ya. Cemburu dengan yang lain diberkati, gosip, tidak bisa lihat orang lain punya kesalahan, cepat sekali bercerita kekurangan orang lain. Nggak tahu kekurangan diri sendiri satu karonta ada. Jadi kalau kita punya keadaan seperti itu, kita tunggu-tunggu perkenanan, tidak ada. Apalagi kalau konteks Lukas 15, kita bukan Bapa tidak mau pelihara, tapi kita dengan Bapa yang terlalu jauh jaraknya. Ya. Betul? Ya. Terlalu jauh jaraknya artinya apa kan? Dia pergi jauh. Amin, Mom. Dia pergi jauh. Jadi kalau dia mau makan, dia kekurangan makanan, siapa yang salah? Iya. Jadi ya. Kenapa kamu kelaparan? Ya siapa suruh kamu lari dari Bapa? Dia menjauh. Kenapa kamu menjauh? Kenapa Bapak biarkan saya ini susah ini? Bukan kamu dibiarkan susah, kamu yang lari jauh. Ya. Kemudian yang satu, Bapak tidak pernah potong akang 1 ekor bebek. Ini bukan tidak pernah potong, anak yang tidak mau gunakan karena pihak. Ya. Tidak minta. Betul? Ya. Jadi anak-anak yang baik itu tidak salah paham dengan Bapak. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau saudara misalnya begini, saya kasih contoh. Ini kalau dia melebar, saudara sabar saja kan, ini duduk-duduk santai toh. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ded. Terasa-rasa toh. Tidak apa-apa. Saya kasih contoh. Kalau kamu memuji Tuhan dengan anak yang berkenan, anak sudah dewasa dengan anak bayi. Kalau anak bayi misalnya, Ma terima kasih, saya percaya hari ini Mama akan kasih makan saya. Anak-anak kan, masuk akal. Saya akan makan hari ini. Saya bersyukur saya bisa makan nasi hari ini. Saya bersyukur saya bisa dapat susu. Tapi kalau saudara sudah dewasa, saudara tidak pulang lagi, Bapak, aku bersyukur aku bisa dapat makan kan hari ini. Aku bisa dapat makan lagi hari ini nasi kan? Apa begitu kalau sudah dewasa? Tidak. Tidak. Karena dia akan ngomong gini, terima kasih Bapak karena sudah dewasa ya. Jadi waktu memuji Tuhan beda. Kalau sudah dewasa dia akan bilang, Bapak terima kasih engkau mempercayakan aku warisan. Ya. Kau mempercayakan aku delegasi, otoritas. Ya. Saya diberi
istilahnya apa ya? Kemampuan untuk men-take over. Yes. Kemampuan untuk bertindak seperti Bapak. Amin. Jadi sudah umur 30, 40 datang ke rumah, Mama, aku bersyukur karena Mama mau kasih makan saya pagi ini lagi dengan nasi. Sudah tidak kan? Ya. Tapi kalau anak-anak kecil, intinya terima kasih untuk pembelaanmu, terima kasih untuk perlindunganmu, terima kasih untuk box tempat tidurku, terima kasih untuk bantal yang empuk, terima kasih untuk susu yang hangat. Tapi kalau sudah dewasa, udah beda lagi kan? Ya. Juga sudah dapat lihat perspektif yang baru. Ya. Jadi kalau di gereja, Tuhan terima kasih saya masih bernapas. Benar, tapi itu sudah bukan level orang-orang yang sudah Amin. jadi dewasa. Ya. Apakah yang sudah dewasa akan bilang, Mah, apakah Mama mau kasih makan saya hari ini? Apakah ada nasi lagi untuk saya? Tidak kan? Ya. Dia malah akan bilang, Mah, nggak usah Mama masak. Nanti saya mau masak buat Mama dan saya dan Mama akan makan, betul? Ya. Nah, kalau yang dewasa-dewasa begitu. Orang yang kanak-kanak, itu makanan mau mesti Mama yang suap, Papa yang suap. So ada makanan. Enggak mau makan kalau enggak disuap. Itu kanak-kanak. Tapi kalau bertumbuh jadi anak-anak yang berkenan, anak-anak yang dewasa, ada makanan. Mama mau aturkan, ada mama-mama saking sayang pada anak. Dia so tua, dia pelihara so 40 tahun. Dia masih mau suap. Mak sudah jauh, kita so 40 tahun mak ini. Kita boleh ambil sendiri. Mama boleh kerjakan, bantu jo anak cucu yang lain yang masih kecil-kecil. Saya akan bantu mama dengan saya memasak. Amin. Bukan soal 40 baku jejer dengan anak balita. Tunggu-tunggu seperti burung Raja Wali tunggu makanan dari mamanya. Tiap. So 40 tahun. So pelayanan. Bukankah dia harus bertindak sama seperti bapak ke ibunya? Mama repot apa ya? Mama itu bahasa saya. Anak yang benar, anak yang baik adalah dia akan berusaha untuk membuat apa yang orang tuanya kerjakan itu jadi lebih ringan gara-gara dia. Bukan tambah repot. Ya. Mak, kita pulang ya. Kita dari pelayanan nih, Mak. Sekarang kita mau mandi, Mak. Tidur air panas, Mak. Hah? Ya. Itu anak-anak manja. Ya. Iya. Kalau saya bapaknya dia bilang, Pak, tidur air panas kita mau mandi. Umur berapa kan? 40, ya nanti papa tidur air panas. Papa bukan kasih mandi, mas saya siram pangan. Nah, so 40 tahun minta tidur air panas. Minta dilayani terus. Minta dikelonin, dilayani. Nah, Yesus selama di bumi, Bapak, kenapa Farisi dusu-dusu pak kita? Bapak, kenapa di Yudas ini kurang ajar? Bapak, ya kok di Petrus tukang menyangkal, Bapak? Pernah? Tidak. Ya. Bapak, saya akan tangani mereka supaya mereka mengikuti agenda. Kalau Yesus tidak dewasa, tidak matang, ada Torah. oh kacau balau tuh orang semua. Torah mau ikut pas apa? Yesus saja menangis lari. No Torah, ya kan? Iya. Coba baca di Matius 3 ayat 17 tadi ada kata anak di situ. Kalau ada ikut hari Sabtu lalu atau hari Sabtu kapan ya? Kata anak di situ kata yang karena anak di Alkitab ada huios, ada teknon, ada notos, ada brevos, ada apa? Suhikos, ada banyak. Ayat di situ anakku yang kukasih itu huios. Ya. Sama dengan Roma 8:14. Ya. Jadi Yesus dewasa karena dia memberi dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia dibentuk oleh Bapa dan Roh Kudus selama 30 tahun itu. Bayangkan dia maha kuasa. Ya? Bayangkan dia maha kuasa. Mau dituntun. Jadi ketika Bapa mengatakan, inilah anakku yang kasih, dia tidak ngomong, inilah anak bayiku yang kukasihi. Dia ngomong dalam bahasa aslinya, inilah anak matang yang dewasa yang kukasihi. Ya. Mau dikasih Bapa di sorga? Mau. Berusaha untuk jadi matang. Amin. Berusaha jadi dewasa. Dan jangan bergantung, ini orang tua ini kasih makan kita. Nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Makanan sudah ada. Kan bisa buka YouTube. Nolak saja. Betul. Setuju. Ya. Haleluya. Ya, tinggal disuap-suap, tunggu-tunggu. Harus dikirimi WA. Setelah dikirimi WA baru, amin. Tapi kalau nggak dikirimi, kapan ya dikirim? Ya buka sendiri kan boleh. Iya. Di grup sudah ada. Iya.
di media sosial sudah ada. Cari makananku hari ini apa ya? Dari orang yang Tuhan taruh atas saudara. Jadi kalau menjadi anak yang error, jangan tanya kenapa saya kelaparan ya. Ya. Betul? Betul. Anak yang terhilang kan begitu. Iya. Lihat di sini aku, di rumah bapakku, hamba-hambaku saja makan pizza. Ya. Saya ini makan botol pizza. Di sini. Iya. Ya siapa yang bikin begitu? Diri sendiri. Diri sendiri. Betul? Betul. Jadi kalau ada banyak orang yang bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun melayani, sedikit-sedikit mengeluh, yang salah kamu atau Bapa di sorga? Bapa di sorga atau kamu? Yang salah tidak pernah Bapa di sorga yang salah. Ya. Karena bapak-bapak yang jahat saja tidak salah. Ya. Dalam hal memberi makan, apalagi Bapak yang maha baik. Jadi yang salah pasti anak. Karena tidak semua anak itu berkenan. Tidak semua anak itu dikasih. Jadi kalau kita di gereja, kita di dunia ini mau kejar sesuatu, tidak kejar perkenanan menjadi dewasa, kita akan jadi seperti balita-balita dan batita-batita. Coba kalau saya kasih contoh, kalau saudara pelayanan, tapi saudara juga masih batita, dan saudara mengurus bayi yang 1 tahun, apa yang terjadi kalau adik 3 tahun melayani adik 1 tahun? Kacau. Saya sudah lihat, lain kali bapak dia ramas di leher, itu lebih adik, toh? Engkau dia tutu dan bantah. Lain kali bakurado orang, karena sama-sama balita dan batita. Makanya kacau di gereja gara-gara yang melayani dengan yang dilayani sama-sama balita. Dia mau kutarik pampers, ya kan? Kita ambil pampers ini, enggak, tak punya ini. Kalau dia dewasa, dia akan punya belas kasihan, kan? Kalau dia dewasa, orang dewasa melihat bayi gemes toh. Iya, suka sekali dah. Tapi bayi dan bayi bersaing, betul? Bayi sama-sama bayi bersaing dah. Bakal aja, bakurado. Coba kalau ndak awasi bayi dan bayi, pasang CCTV, bakal aja orang. Saya sudah lihat bayi-bayi lucu-lucu, mana aku dapat kembar 3. Itu kalau ndak ada yang tuntun, baku ramas. Tapi ada yang sudah dilatih, ya ambil akan DP teman, DP adiknya apa susun. Tapi kalau dibiarkan natur dari bayi, natur dari bayi itu egonya, DP ego. Nah, kalau melayani Tuhan, kok ego begitu? Wah, pelayanan saya sudah lama, tapi sakit hati jalan terus, bersaing jalan terus, baku rado jalan terus, baku gosip jalan. Kenapa? Batita dan balita melayani melayani anak-anak batitanya Tuhan. Kekacauan. Coba saudara bikin sinetron, pelayanan ibadah dipimpin oleh balita dan jemaatnya batita. Apa yang terjadi? Kenapa tuh batita berjalan sendiri, tuh yang balita bahotbah, dan dia sendiri berjalan sendiri. Tuh orang yang nonton yang pica-pica tertawa, dan iblis tertawa. Lihat ini. Jangan larang mereka ke gereja, tapi usahakan jangan mereka jadi dewasa. Itulah spirit roh antikristus. Biar mereka rajin melayani, tapi jangan mereka mau makan firman yang benar. Jangan kasih mereka betah duduk dengar firman. Itu cara iblis. Kasih mereka pecah fokus. Tiba-tiba ada babunyi pang pecah ban, orang pe mata sama ke sana. Orang akan turun ke bawah lihat siapa peban yang pecah kan? Itu cara iblis membuat orang ke gereja, ya. Pelayanan, iya. Tapi iblis punya agenda, jangan mereka mengenal Allah dengan benar. Jangan mereka, itu kan roh yang menentang pengenalan akan Allah yang benar. Supaya orang tidak jadi dewasa. Tapi orang setahu itu. Haleluya. Biar capek, biar mengantuk. Kalau dengar firman, kita mau fokus karena kita mau didewasakan. Nah, dalam banyak kali karena kita capek, justru di situ Roh Kudus kasih kita tenaga. Kita tidak minum suplemen, tapi kok tiba-tiba kuat. Saya beberapa kali mengalami gitu, fisik lemah, tapi khotbah 2 jam. Nanti habis itu baru rasa ulang tuh tadi. Tapi itu kan satu bukti penyertaan yang spiritual. Karena Roh Kudus Bapa turut bekerja. Membantu kelemahan, Bapa membantu supaya kita serupa Kristus. Roma 8:28 kan selama ini
digunakan dalam konteks yang berbeda. Ya. Maksudnya 28, 29, 30 itu sebenarnya satu paket. Ya. Kita Allah turut bekerja, Bapa turut bekerja untuk menjadi serupa Kristus. Amin. Bukan untuk sukses bisnis kita saja. Yes. Orang kan kalau cuma cari makan di rumah, tidak pernah berpikir bagaimana membantu bapaknya di rumah. Itulah pikiran ke anak-anak. Ya. Cuma berpikir kita punya mana? Kita punya mana? Tidak pernah bilang bagaimana yang kita punya mau dapat ini datangnya dari mana? Ya. Bagaimana dia bisa datang ini makanan ini ke saya? Pikir enggak anak-anak? Ada orang tua mau bawa utang di tetangga atau mau mencuri, dia tidak pikir kan? Yang penting dia pikir apa? Makan. Ada makan. Kalau anak-anak begini kan orang tua yang cepat mati. Ya. Betul? Ya. Nah, di gereja juga begitu. Kalau anak-anak rohani itu atau jemaat bertumbuh, Bapa di surga senang dia dia. Amin. Dunia anak-anak. Nah, kalau mau contoh, sebentar saya kasih contoh. Semoga kita bisa habiskan banyak. Karena ada 2 materi yang saya siapkan. Dan ini baru 1 materi, baru sepertiganya ini. Haleluya. Haleluya. Roma 4 ayat 17 sampai 18. Roma 4 17 sampai 18. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat bahwa Abraham ini tidak menunjuk kepada anak jasmani saja. Tahu enggak, Abraham punya keturunan itu sebenarnya bukan jasmani. Ada 3 jenis keturunan Abraham. Nanti kita tidak cari ya, karena nanti ada waktu. Ada 3 jenis keturunan Abraham. Keturunan seperti debu, banyaknya. Seperti pasir, banyaknya. Dan seperti bintang. Nah, kalau ular ketemu bintang, kalau ular mencari sesuatu dia ketemu apa? Debu. Debu itu malah makanannya. Iya. Betul? Pasir tempat ular Tinggal. tinggal. Kalau bintang Jauh di atas ular. jauh, tak terjangkau oleh ular. Ya. Jauh dari mata ular maksudnya. Iya. Ya. Mau jadi keturunan seperti itu? Bintang. Nah, Ya, amin. jadi keturunan bintang adalah keturunan Abraham yang percaya, tapi ada yang kualitas debu, kualitas pasir, dan kualitas bintang. Jadi, bagaimana iblisnya tidak mau dapat? Rupa debu kok nggak lebih hidup? Habis makanan kayak Mau bilang makanan iblis tahu apa? Debu. Debu. Kamu akan merayap dengan perutmu dan debu adalah makananmu seumur hidup. Debu itu adalah manusia. usia. Secara tipologi atau secara alegori, makanan daripada iblis adalah batita-batita di gereja. Balita-balita. Makanya sudah dari segi waktu boleh jadi pengajar. Tapi tidak pernah bertumbuh. Karena tidak mau jadi dewasa, tidak mau ditegur. Akhirnya apa? Jadi anak gampang. Nah, ini anak gampang, mencah gampang orang Lamongan bilang. Gampang karena apa? Sampai hari ini keras hati terhadap firman. Bersyukur kalau bisa buka hati. Karena buka hati itu kasih karunia. Amin. Kasih karunia untuk bisa terhubung dengan orang yang selalu memberi makan. Itu adalah kasih karunia. Sudah memiliki channel anugerah ya. Masih ingat ada anak, tapi saya langsung contoh-contoh kasus orang ya. Ya. Contoh kasus orang. Yang pertama, jenis anak yang tidak akurat. Saya mau jelaskan supaya lebih mudah mengerti. Kan ada orang diberitahu sesuatu yang salah. Kan Alkitab bilang bahwa firman Allah bermanfaat untuk Ngajar. baru Memperbaiki kelakuan. kedua, menyatakan kesalahan. Karena ternyata setelah orang tahu hitam ada, baru orang bilang, oh ini kuda itu putih. Iya. Lebih jelas kita lihat putih.
Walaupun kita jangan fokus belajar pada hitam. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, Alkitab firman itu grape, logos dan rema. Salah satu fungsinya adalah menyatakan kesalahan. Nah, mari saya tunjukkan kesalahan yang tidak boleh kita ikut. Yang pertama, anak tipe Kain. Tipe Kain, bukan kain baju ini. Kain, saudaranya Habel. Tahu tipe Kain? Kain itu sebenarnya kalau dicerita di Kejadian tidak jelas dia seperti apa, kenapa begitu. Ternyata secara umum Kain punya tipe adalah tipe anak pembunuh saudara. Kain. Tipe anak pembunuh saudara. Perhatikan baik-baik, kita tidak bisa jadi berkenan kalau kita adalah anak yang suka membunuh saudara. Terutama membunuh saudara itu kan secara fisik Kain lakukan. Ya. Tapi kita sekarang lakukan juga, tapi kita tidak sadari. Apa ya? Membunuh versi yang sekarang. Nah, membenci. Coba lihat dulu. Kita lihat Kain sebenarnya dia punya natur yang sebenarnya 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba lihat. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jadi kalau kita mau jadi anak yang tidak error, kita lihat contoh yang salah. Karena firman menyatakan kesalahan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Tidak ada seorang yang membenci manusia memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan kemudian orang yang membenci ternyata sama dengan pembunuh. Itu tipe anak model Kain. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yes, amin. Amin. Jadi ada banyak masalah karena anak-anak yang tidak mau bertumbuh itu akhirnya terjebak pada tipe anak seperti Kain. Saya tanya, ada tidak penyebab? Apa salahnya Habel? Pernah dengar selama sekolah minggu Habel bersalah apa? Dia punya korban. Habel P benar itu yang DP korban diterima. Habel P salah. Tidak. Salahnya Habel ada ditemukan? Tidak ada. Malah dicatat bahwa nabi-nabi yang kamu bunuh, kamu buatkan kuburnya mulai dari Habel. Ada pernah dengar ayat begitu ngomong? Ya. Berarti Habel termasuk kualitas setara dengan Elia, setara dengan Yesaya, karena nabi-nabi mulai dari Habel, ya, itu dihitung sebagai orang-orang yang mati syahid. Dan Habel tidak ada salah. Nah, Kain punya alasan membunuh Habel tidak ada. Tidak ada. Kan Kain anak pertama, Habel anak sesudahnya. Jadi ketika Kain ini dia membunuh Habel, itu sebenarnya tidak ada alasan. Bahkan saudara lihat banyak sekali dalam hubungan-hubungan kita di gereja, orang itu sebenarnya tidak ada alasan membenci orang yang lain itu. Iya. Tapi kenapa dia begitu? Karena Roh Kain. ya roh seperti ini muncul. Kain bukan kain ini ya, kain baju. Kain. Jadi ini spirit ini kalau hinggap pada anak, maka anak ini tidak akan terima warisan, bukan? Ya. Akhirnya Kain apa? Pergi mengembara. Dan tahu enggak? Saya kasih sebuah rahasia. Seluruh keturunan Kain mati sejak saat air bah. Seluruh keturunan Kain mati saat air bah. Yang tersisa cuma keturunan Set. Keturunan Set. Habel, kemudian ada Set, ada Enos. Nah, sejak Enos itu orang memanggil nama Tuhan. Keturunan dari Set ini muncul Nuh, ya kan? Dan keturunan dari Kain itu dengan keturunan Set ada sama-sama, ada Lamek di Kain, ada Lamek di Set, ya. Kemudian ada Henokh dan seterusnya, ada kesamaan-kesamaan. Itu menggambarkan tentang dua generasi yang berbeda
Dan di zaman air bah keturunan Kain bersih semua. Selesai. Yang tersisa adalah keturunan Set. Itu akibat dari spirit Kain sebagai anak yang tidak mau istilahnya menempatkan diri sebagai anak yang benar. Karena artinya roh itu dia berpengaruh sampai di coba tulis sampai di sekarang. Iya. Tidak ada alasan kenapa dia benci pada kita kan? Iya. Padahal kita ini besar sekali. Kalau kita gagal sekali, kalau dia marah, masuk akal. Kain tidak dapat sesuatu yang salah pada adiknya. Tapi spirit artinya spirit kebencian sesama saudara seiman. Halo? Ya. Tidak ada alasan, tapi ada saja dia dapat. Apalagi kalau dia punya alasan. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Jadi janganlah kita menjadi seperti anak tipe seperti ini. Ya. Karena akibatnya tidak ada perkenanan, bukan? Ya. Tidak ada perkenanan, tidak ada yang namanya Tuhan tidak pernah berkata, lihatlah Kain, anakku yang kukasih. Tidak. Lihatlah Kain, kepadanya aku berkenan. Tidak. Anak seperti ini adalah gambar buat kita untuk kita contohi, jangan kita ikuti. Ya. Katakan haleluya. Haleluya. 1 Yohanes 2 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, Ya. tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan dia di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya. Jadi the spirit of Cain ini itu adalah roh kebencian. Memang kita semua termasuk pendeta-pendeta sama Tuhan harus dibersihkan dari roh ini. Amin. Roh ini harus bersih. Kita tidak harus akrab dengan semua orang. Ya. Tidak harus akrab dengan semua. Tapi kita tidak boleh juga kita tidak juga disuruh suka dengan semua orang. Ya. Ya. Karena tidak wajib. Karena ada orang yang karena dia punya kekerasan hati, tidak suka dengar firman, maka kita hindarkan diri. Atau dia kumpulan pencemooh, para pencemooh misalnya, kita tidak dianjurkan, malah dilarang jangan kumpul dengan mereka. Tapi walaupun mereka pencemooh, kita dilarang untuk membenci. Amin. Terbenci sekali dengan anak. Karena ini pencemooh. Rohnya ya, tapi orangnya memang ini harus di cleansing terus di kita. Amin. Dibersihkan, mau hamba Tuhan, pelayan. Mengapa orang bersaing? Karena roh ini ada, roh Kain. Sama-sama ibadah, toh? Ya. Sama-sama pelayanan, toh? Sama-sama punya bapak yang sama. Dan sama-sama pergi ke padang sama-sama. Tapi yang satu polos, yang satu ternyata ada niat jahat. Dan biasanya yang ada hati yang tulus polos ini kadang-kadang jadi korban. Jadi korban. Tapi Habel dihitung sebagai orang yang mati syahid. Jadi upahnya levelnya bukan level biasa. Jadi yang saya tekan di sini, coba cari ayat yang saya lupa tulis di sini. Kain dari dulunya memang jahat. Kata Kain di Perjanjian Baru. Nanti tulis Kain, nanti keluar Kain Kesmisi, Kain Mungu di sekitar kitab-kitab terakhir. Memang dari sononya Kain itu jahat. 1 Yohanes 3:12. Ya, coba baca. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat Ya. dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Ya, lihat Habel tidak ada salah toh. Ya. Jadi cuma karena memang hati Kain itu yang jahat. Ya, dengki, iri pada saudara sendiri. Jadi kalau di antara kita ini anak-anak rohani Bapa di sorga di tempat ini kemudian mulai ada saling membenci,
Itu berarti spirit dari Kain muncul. Dan bagaimana mengatasinya? Kita harus mengenali dia, roh itu, dan kita harus mengusir dia dari diri kita. Tapi lebih mudah adalah makin dewasa kita makin hilang roh itu. Yes. Makin dewasa makin hilang roh itu. Oke, yang pertama itu. Jadi tidak boleh ada tipe anak yang tipe suka membenci, membunuh saudara. Ya, kan Yesus yang sulung toh. Ya. Kemudian kita adalah saudara-saudara Yesus yang lain. Kan ada banyak yang begini. Tapi tidak semua membuat saudara suka dengan orang itu. Karena beda selera, beda budaya. Tapi jangan membenci. Ya. Karena membenci sama dengan Membunuh. Oke. Jadi yang berikut adalah jenis anak yang sebelum saya pindah, sudah pasti Kain Tuhan tidak berkenan. Sudah pasti Kain tidak mendapatkan kasih dari Bapa. Ya. Sudah pasti Kain tidak dapat warisan. Ya. Dia menjadi manusia petualang. Hampir sama dengan tadi Esau. Dia bertualang, artinya dia cari makan dengan kekuatannya sendiri. Tergenapi ayat itu, dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makanan. Iya. Yang pada Adam itu. Dengan berpeluh itu tergenapi pada Kain. Oke, yang kedua adalah tipe anak yang suka sebarkan kekurangan orang tuanya sendiri. Masih ingat siapa dia? Ham. Kejadian 9 20 sampai 25. Kejadian 9 ayat 20 sampai 25. Fakta membuktikan bahwa hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat salah. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat salah. Anak yang suka Kejadian 9 20 sampai 25. Ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Ham sebenarnya kalau kita lihat Ham adalah tipe anak yang suka sebarkan kekurangan orang tuanya sendiri. Sebenarnya saya tanya, apa yang diceritakan Ham fakta atau hoax? Fakta. Jadi secara berita media sosial dia tidak bisa dituntut Ya. karena dia punya cerita fakta aktual dan itu benar, memang kejadiannya begitu. Tapi yang salah padanya adalah bahasanya begini, bukan tugas saya menceritakan kekurangan orang tua saya. Amin. Bukan tugas saya. Amin. Dan bukan tugas saya menghakimi orang tua saya. Amin. Karena di atas orang tua saya ada Tuhan yang menjadi hakim. Amin. Kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, dia pribadi dengan Tuhan. Jadi Ham bukan salah pada caranya saja, tapi dia salah pada Tuhan dan pada bapaknya, pada Nuh. Lihat cara daripada Sem dan Yafet. Informasi bahwa keturunan Ham adalah Kanaan, ya, Kanaan, Put itu Mesir, sebagian besar dari keturunan Ham adalah orang-orang yang bangsa Kanaan dan orang-orang Amalek itu, dan keturunan semua yang tinggal di Afrika. Makanya benua itu disebut dengan benua hitam, black magic, benua paling banyak peperangan, paling banyak pembunuhan antar suku, paling banyak kutuk, paling banyak penyakit, paling banyak kemiskinan, paling banyak peperangan itu di benua Afrika. Namanya disebut benua hitam. Itu kalau secara pembagian peta bumi itu Sem mewakili Asia, kemudian Yafet mewakili Eropa, dan Ham mewakili Afrika. Jelas ya? Secara geografi dan secara hubungan antara sikap dari tiga anak ini, lihat saja Asia, Afrika, dan Afrika. Asia, Eropa, Afrika maksudnya. Dari segi gambaran umum, itu benua Afrika disebut benua hitam. Hitam dalam segala hal. Itu kaitannya dengan apa yang dibuat oleh Ham sangat
korelasi sangat jelas. Jadi ketika garis atau line edge keturunan ke bawah itu mengalami gangguan, itu gara-gara salah satu dari titik garis keturunan itu bersikap salah terhadap orang di atasnya. Saya telah pernah melihat begini, dan ini faktanya banyak sekali. Ada beberapa, maaf. Itu sebabnya ada generasi-generasi mereka mengalami kesulitan karena orang di atas mereka telah pernah bersikap salah terhadap orang di atasnya lagi yang secara rohani. Hati-hati, ini adalah sebuah hukum yang membuat banyak orang mengalami kesulitan dan mereka sendiri bingung, kenapa saya bisa begini. Kemungkinan ada yang pernah orang-orang di atas kita telah bersikap salah terhadap otoritas rohani di atas mereka. Nah, untuk itu dalam rangka mendapatkan perkenanan kasih dari Bapa, spirit dari Ham ini jangan ada di antara kita. Amin. Spirit ini adalah kita tidak membangun satu mindset bahwa kesalahan itu dibiarkan saja. Kesalahan itu dirasionalisasikan saja. Kesalahan itu diterima saja tahap seperti tidak bersalah. Kita tidak di mindset seperti itu. Dan menghalalkan segala cara atau membuat sebuah kesalahan itu menjadi kebenaran. Bukan, tapi kita harus menempatkan diri posisi dalam rangka mendapatkan perkenanan. Anak-anak yang berkenan, anak-anak yang dikasihi, itu saya kasih tahu bahwa walaupun kelihatannya ada waktu kita tidak mengerti Bapak punya tindakan terhadap kita benar atau salah. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa Allah mengizinkan ini terjadi? Anak-anak yang benar tidak akan bersikap salah untuk berkata-kata tidak senonoh kepada Bapa di sorga. Hati-hati. Karena ini akan berkaitan dengan perkenanan Bapa atas kita. Sementara Bapa di sorga yang saja yang tidak pernah salah, banyak orang masih komplain. Betul? Bapa di sorga nggak pernah buat salah, banyak orang menggerutu. Nah, spirit ini apalagi kalau bertemu Bapa di sorga ada salah. Dan ini akan menjadi senjata bagi iblis menciptakan, ada kan bahasa ayat bilang begini. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakan. Jadi tidak mungkin tidak akan ada kesalahan, tapi itu bisa menjadi alat iblis untuk membuat orang kecewa dan tidak bertumbuh dan bersikap salah seperti Ham. Dan sikap salah ini berdampak pada keturunannya, bukan? Dan itu fatal. Jadi kalau sesuatu misalnya ada terjadi, lebih baik pakai sifat atau cara seperti siapa? Sem dan Yafet. Dan kalau mau bicara pakai seperti Nathan. Persuasif sekali dia. Dia bicara tetapi dalam konteks ada rasa Kasih dan hormat. Ada respect. Karena tanpa itu kita akan masuk pada area, lihat ya, Daud tidak pernah menohok Saul. Tidak pernah. Menohok artinya ambil stik kayu, menusuk ke mata atau menusuk ke dada. Menohok itu. Jadi Daud tidak pernah lakukan sama sekali, karena dia tahu otoritas, walaupun Tuhan sudah menolak Saul, tapi otoritas di tangan Saul belum diambil karena dia masih hidup. Mengerti ini? Orang yang bersalah tetap akan dihukum. Tapi kalau ada satu otoritas Tuhan yang namanya dulu disebut urapan, ada pada orang itu, walaupun mantan urapan, kita tidak diberi hak untuk menyentuh orang itu. Kalau mengasihi, ya. Menolong dengan sharing berpikir seperti Nathan, ya. Tapi bertindak bukan seperti Daud. Daud kan boleh saja, ya kan? 2 kali kan dia punya kesempatan. Kalau saya Daud waktu itu, kenapa ngana Saul, ngana pikiran cuma ngana tuh. Ini sementara buang air besar kan? Terus Daud potong jubah dulu panjang-panjang, dia potong ujungnya,
hanya untuk membuktikan kalau kita mau cucu Pak Angko Saul, maaf, nggak boleh bilang Angko kalau bapak ya. Kalau saya mau tusuk kamu bapak, sudah saya lakukan. Ini buktinya ini. Punca bajumu ku potong saat kau tidak sadari. Saat kau tidur senjatamu ku ambil, lembingmu atau tombakmu. Berapa lama saya tusukkan lembing itu di dadamu? Itu satu sikap yang Daud bangun. Itu sebabnya dari Daud keturunan itu muncul Yesus. Karena karakter itu luar biasa. Betul ya? Jadi bagaimana menjadi anak yang berkenan, dikasih kepadanya, kamu harus dengar, orang-orang harus dengar. Perhatikan contoh buruk, contoh kesalahan, jangan seperti Ham. Ham ini beda dengan hamburger ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Coba baca. Saya cepat-cepat supaya tidak lama untuk bagian ini. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah terhadap yang jahat. Kalau mau lihat hari depan yang penuh harapan, itu tidak dilakukan oleh Ham. Iya. Betul? Betul. Ham kesiang gagal di situ. Sem dan Yafet sebenarnya potensi sama seperti sama Ham, toh? Iya. Sama-sama anak, sama-sama juga melihat keadaan itu. Ya. Tapi mereka membangun sikap yang berbeda. Tapi bukan berarti mereka mengatakan bapak kami tidak salah. Tapi covering dari anak-anak itu luar biasa. Ya. Oke, yang selanjutnya, tipe anak yang berikut, tipe anak yang suka memandang rendah apa yang Tuhan anggap penting. Tipe Esau. anak ya, Esau. Esau. Tipe anak yang suka memandang rendah apa yang Tuhan anggap penting. Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Hati-hati kalau ada anak mau kejar perkenanan tapi saya kasih contoh. Apa yang Tuhan anggap penting dalam hidup kita sehari-hari untuk membangun manusia roh, apa yang Tuhan anggap penting? Ibadah. Apa yang Tuhan anggap penting? Firman. Apa yang Tuhan anggap penting? Banyak. Hormat Tuhan. Iya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang Tuhan anggap penting dianggap sepele. Dan terbalik, apa yang Tuhan anggap sepele dianggap penting. Contoh, pergi ke kubur. Ya kan? Dianggap penting sekali. Pergi ke kubur melihat orang tua bicara-bicara lagi di sana. Sampai orang tua balas, dia balas dengan kokehe lagi. Jadi tipe yang tidak boleh ada, ini firman menyatakan kesalahan supaya kita jadi anak yang tidak kehilangan perkenanan, tidak kehilangan kasih, tidak membuat orang tidak mendengar kita, dan jangan jadi tipe anak seperti Esau. Ini spirit ini banyak terjadi. Pandang enteng, pandang remeh, memandang rendah. Apa ini pandang rendah? Semua yang terkait dengan pelayanan itu Tuhan anggap penting. Walaupun pelayanan tidak mendewasakan kita. Pelayanan itu Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya, terus kita kerjakan. Kita kerjakan ogah-ogahan. Misalnya ya, menyiapkan air minum. Kita rasa biasa saja. Tapi kalau kita tahu itu dalam konteks dengan Tuhan, memasang kaki kamera. Kalau kita tahu konteks dengan Tuhan, kita tidak memandang sepele, tidak memandang rendah. Nah, apa yang sebenarnya manusia anggap sepele, ya, padahal di sisi lain Tuhan anggap penting. Iya. Hak kesulungan penting. Esau melihatnya tidak. Dia bilang, bentar juga aku mati. Marilah kacang brenebon itu saya makan. Habis ini aku mati. Habis dia makan, maka ayat itu menulis dengan demikian begitu sederhananya Esau memandang rendah hak kesulungannya. Tapi ayatnya bilang apa? Ayat 17 Ibrani 12 tadi, ayat 17 tinggal beberapa poin saya pendek-pendekkan saja ya.
Ayat 17 Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada satu waktu anak-anak yang terbiasa pandang enteng Tuhan, walaupun dia mau kembali dengan mencucurkan air mata, Tuhan bilang ini ternyata bagi Tuhan ini sangat prinsip. Tuhan dianggap sepele, Tuhan dianggap sederhana. Saya kasih contoh, kan sudah banyak Mom pernah khotbah. Kalau ada orang mati, bagi Tuhan penting atau sepele? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Iya, tapi urusan orang mati maksudnya. Oh, Urusan orang mati. Oh, sepele. Karena Tuhan bilang biarlah orang mati menguruskan Orang mati. Nah, kalau kita memang belum mampu, banyak orang belum mampu. Kita perlu jangan ambil contoh itulah. Misalnya jam ibadah sepele bagi kita kan, tapi bagi Tuhan penting, serius. Jadi saya berharap kita jadi contoh di gereja. Amin. Kalau jam ibadah misalnya ketemu gubernur, siapa yang lebih dulu hadir? Orang. Iya. Gubernur sudah hadir setengah jam, kita yang mau perlu gubernur baru tiba. Terus gubernur pesan sama security, ramas di leher, pedor. Kurang ajar orang-orang begitu. Perlu sama saya sudah lama duduk di sini, baru tiba setengah jam. Coba itu kan bahasa Maliaki pasal 1 ayat 6. Kalau aku ini Bapa, kalau aku ini Tuhan, di manakah hormatmu? Coba baca. Maliaki 1 ayat 6. Oh, banyak orang anggap sepele ibadah juga ada. Makanya ibadah harus betul-betul diubah mindset ibadah. 2-3 orang, ada orang kan kalau ibadahnya rame harus sungguh-sungguh. Tapi kalau ibadahnya cuma 5 orang, biasa santai-santai saja. Artinya santai bukan berarti salah ya. Tetapi tidak pandang enteng. Makanya orang coba undang orang-orang yang duniawi mendatangi ibadah di 2-3 orang, mana mau. Dia mesti dikasih transport baru dia datang, kasih makan babi putar baru dia datang. Tapi kalau orang-orang yang mau jadi dewasa, dia tidak peduli soal situasi, karena yang penting bagi dia Tuhannya. Amin. Orang jangan dulu ibadah sini karena orang ada doi mau beli snack. Snack itu penting? Tidak. Terlalu penting bagi orang yang tidak tahu itu mana yang lebih penting. Baca ayatnya. Maliaki 1 ayat 6. Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam ayat kepada terusnya. kamu, hai para imam yang menghina namaku, 7. tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? 8. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Nah, misalnya saya kasih contoh, gubernur baru habis pengarahan. Saudara mau kasih salam tempel sama dia. Salam tempel sama gubernur, taruh amplop. Sudah tulis nama lengkap, sekitar 10.000. Gubernur bilang penghinaan. Tapi kalau ke Tuhan biasa. Tuhan juga tidak tersinggung. Apa Tuhan tidak tersinggung? Saya kasih contoh. Kalau pergi ke salon, kalau ke mall, sekali makan habis berapa? 100.000 Minimal. Ya. Tapi kalau di gereja, rasa besar kalau 10.000. jadi kebiasaan menganggap sepele apa yang Tuhan anggap penting, kemudian menganggap penting apa yang Tuhan anggap sepele,
Itu adalah spirit of Esau. Ya. How many people like this? Too much. Ya kan? Ya. Sehingga ketika mereka mau bicara, Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau berkati kamu bagaimana? Kamu saja tidak hargai saya, hormat saja pada saya, kamu bawa kambing buta, ya kan? Sama seperti bapak saya kan gembala, dia pernah didatangi jemaat malam-malam bawa ayam, terus anak itu bilang, ini papa udah suruh gembala, ayam kata bawa di gereja. Oh iya puji Tuhan, didoakan. Kemudian besok pagi ayamnya mau dikasih makan, terus berasnya di kanan, ayam bateto di kiri. Setelah diperiksa ayam sosaki kote. Jadi nanti sosaki baru dibawa di gereja. Baru ada tanda-tanda. Gembala, ini ada sayur kangkung ini, daripada dia so kuning-kuning bawa di pastori. Oh tuh. Betul. Itu adalah kebiasaan karena pendeta juga kan. Ya biarlah. Ada kita juga memang perlu kangkung DP kuning nanti dikasih keluar. Tapi kalau hamba Tuhan yang memang betul-betul mengajarkan rasa hormat, kamu punya hormat pada Tuhan di mana? Tapi kan dia berpikir kalau saya bilang begitu dia sudah membawa kangkung lagi. Betul? Iya. Jadi kalau kamu terbiasa jadi anak, tidak menghargai Bapa di sorga, sementara kalau ada banyak orang begini berharap besar kepada Bapa di sorga, tapi berbuat sekecil-kecilnya, itu prinsip ekonomi klasik. Berharap sebesar-besarnya berkat dari Bapa di sorga, dan berbuat sekecil-kecilnya kalau boleh, kalau tidak ada pun, dan itu disebut mujizat. Kita tidak berbuat apa-apa tapi Tuhan memberkati. Makanya paradigma yang selama ini segala sesuatu oleh karena anugerah, pikirannya tidak usah buat apa-apa, Tuhan pasti beri. Padahal di situ rasa hormatmu tidak ada. Tuhan tidak carikan jumlah. Tuhan tidak cari soal, oh kan terbaik menurut level kita beda dengan terbaik menurut level konglomerat, bukan? Tuhan tahu itu. Jadi jangan ukur menurut ukuran orang lain. Tuhan tahu hatimu. Tapi kalau kau terbiasa, kita terbiasa anggap remeh pelayanan, ya cuma pelayanan begini lagi, kita asal-asalan. Karena rohmu atau roh orang itu adalah roh Esau. Hak kesulungan, hak waris. Coba lihat, itu ada turun sama Yakub sampai Israel sampai hari ini, sampai tanah Kanaan itu luar biasa. Kalau Esau tahu, kalau Esau tahu, kalau tak tahu, ya kan? Akhirnya dia jadi keturunan bangsa Edom, no? Ya. Harusnya yang keturunan Israel bukan Israel, Edom. Ya. Karena dia yang sulung, Ya. cuma dia pandang enteng. Nah, lihat DP akibat pandang enteng. Banyak orang tidak sadar bahwa keadaan hidup kita yang sekarang adalah akibat dari sikap pandang enteng Ya. yang bertahun-tahun kita buat. Saya kasih contoh soal waktu. Soal waktu ya. Kalau di kantor tertentu, kalau kita datang terlambat, dipotong kita punya fee, kita punya uang makan, dipotong. Kalau di gereja Ya. Tidak. ditambah malah. Tuhan, para WL berdoa, Tuhan berkati jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan. Betul? Iya. Berkati mereka. Itu sama dengan berdoa begitu. Tuhan berkati mereka yang datang terlambat, karena bagi mereka itu Tuhan tidak terlalu penting. Kalau memang namanya jam ibadah, kan lucu, ya toh? Ibadah jam 8 terlambat, sorong jam 9 terlambat juga, sorong jam 10 terlambat juga. Berarti bukan jam yang masalahnya, pribadi, mindset pribadinya yang error. Jadi mau dibuat jam berapapun dia akan tetap terlambat, karena rasa hormatnya tidak ada. Malah datang dengan seperti percaya diri. Padahal Tuhan itu, yang saya bilang, yang Tuhan butuh dari kita tidak banyak. Tuhan tidak makan diapong, betul? Tuhan butuh dari kita apa? Rasa hormat. Rasa hormat. Rasa hormat itu berhubungan dengan pandang enteng. Rasa hormat lawannya pandang enteng. Jadi apa yang Tuhan anggap penting, jangan dianggap sepele. Bagi Tuhan uang itu penting? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Bagi Tuhan. Tidak. Karena Tuhan dan Mammon Berbeda. berlawan-lawanan. Bagi Tuhan itu
Uang itu saingan sebenarnya. Iya, iya. Saingan karena kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan tidak mau duduk bersama Mamon. Ya. Tuhan tidak mau bersanding bersama Mamon. Kita bersanding ya? Tidak, dia tidak mau. Itu sebabnya kalau orang menghargai uang lebih daripada menghargai Tuhan, itu yang membuat roh Esau itu muncul. Dan akhirnya apa? Warisan tidak dapat. Dapat warisan Esau? Tidak. Kan dia bilang, Ishak. Apakah berkat itu cuma itu yang didapat oleh Yakub? Tidak ada sisa lagi. Ishak ngomong dalam versi Manado. Masih ada tapi tinggal kusu-kusu, kano-kano, tuur-tuur. Mau dapat itu, biar kurang itu. Sisa-sisa. Sisa-sisa. Batu-batu. Batu-batu, ampas-ampas. Iya. Mau dapat ampas-ampas, sisa-sisa tutur. Tidak. Tapi kenyataan hidup kan banyak orang mau itu. Kenapa? Dari kebiasaan pandang enteng. Saya tidak mau itu, tapi gayamu menunjukkan kamu mau itu. Halo. Ya, amin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau benih ini bertumbuh di 5 orang ini, tak bongkar Manado. Amin. Haleluya. Lihat ya, hari Minggu harusnya kosong jalan-jalan di Kristen, kota Kristen, toh? Iya. Harusnya. Bagaimana kita? Saya tak berdaya, tapi satu waktu berusaha supaya kita jadi bos, jadi pemimpin perusahaan. Kita yang atur perusahaan. Ya. Kita yang punya apotik, ya. Amin. Kita yang punya usaha. Amin. Jadi kita yang atur usaha. Ya. Kalau saya jadi pemimpin perusahaan, semua hari Minggu off, nggak ada cerita. Iya, betul. Mau seperti itu namanya take over domain. Amin. Haleluya. Tapi Haleluya. take over domain bagaimana kalau pada enteng ibadah sekarang? Nggak bisa, masuk naik level. Katakan amin. Naik level. Naik level baru bisa take over domain. Ya. Karena kalau kita batita mau pergi ke dunia kerja, orang tertawa kan? Iya. Ih, adek lucu dari mana adek? Adek mau mau apa datang di sini? jadi direktur di sini. Jadi direktur apa adek? Direktur bagian Pampers. Tidak bisa kan? Tapi coba saudara sudah habis sekolah MBA dari Amerika, turun datang. Kemudian saya mau ambil alih karena ini bapak saya punya. Ambil alih perusahaan. Yang error langsung lari bukan? Ya. Direktur yang korup langsung out. Kemudian saya rubah peraturan sekarang. Semua yang ibadah tidak boleh dihalangi. Apakah orang ini dari Tuhan? Ya. So pasti dari Tuhan. Dan niat dilarang ibadah tuh. Ya. Peduli amat dia ngomong. Gua singa sudah disedia, peduli amat. Singa pemulu Tuhan ya kunci kok. Betul? Tapi bagaimana naik level? Makan terus firman. Yes. Makan terus firman. Amin. Biar so capek. Haleluya. Biar so mengantuk. Karena membuat rohmu akan naik level. Amin. Kalau naik level, roh-roh seperti Esau ini akan Hilang. Usir hilang. pergi dengan sendirinya. Oke. Masih ada 3 lagi, tapi Masih boleh Kelar sudah. kesambung lagi supaya ada waktu dan bisa kumpul kekuatan. Oh iya siap. Haleluya. Haleluya.